Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pionawa dengan NIM 0443312116. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan dengan kode STSI 4309. Deskripsi tugasnya adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya, untuk yang di kantor pusat, departemen penjualan ada 50 perangkat, departemen pemasaran ada 30 perangkat, departemen TI ada 10 perangkat, servernya 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang ada total 20 perangkat dan juga tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia ini dengan /24. /24 ini kapasitasnya 256 ya. Jadi lebih besar angkanya maka semakin sedikit kapasitasnya. Kalau 24 ini 256 alamat IP. Jadi kalau untuk pengalokasian itu bisa di 254. Yang duanya itu masuk ke network address dan broadcast address. Untuk nomor 1, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. 1. Subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang digunakan, dan alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Oke. Untuk nomor 1, saya sudah membuat tabelnya dan penjelasannya seperti ini. Saya menggunakan VLSM, yaitu variable length subnet mask. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan penggunaan subnet untuk setiap segmen yang berbeda, jadi berdasarkan kebutuhan. Kalau misalkan nanti ada sisanya, bisa buat ekspansi ke depan. Ini untuk penjualan, pemasaran, teknologi informasi, server, dan untuk pengalokasian WAN, dan ini untuk kantor cabangnya. Jadi ini sudah saya masukin semua. Untuk network address-nya ini dimulai dari 0 ya. Ini saya pakai yang 26, itu jumlah hostnya ada 64. Jadi 0 sampai 63 ini totalnya 64. Yang dipakai satu network address, yang kedua broadcast address. Jadi untuk alamat IP yang bisa digunakan hanyalah 62. Jadi dari 1 sampai 62 dan seterusnya seperti itu. Dan untuk pemasaran saya pakai yang kapasitas 32 karena yang untuk efisiensi juga, jadi enggak pemborosan alamat IP. Untuk TI karena adanya yang 16 saya pakai yang 16. Untuk server yang paling mendekati adalah angka 8. Untuk WAN-nya saya pakai di 4, soalnya ngepasin aja karena takut pemborosan. Nanti sisanya bisa untuk ekspansi ke depannya. Untuk kantor cabangnya saya pakai yang 32 karena yang paling mendekati 32. Dan sisanya ini masih ada 100 ya. Bisa dialokasikan untuk kantor cabang atau untuk pembuatan server atau untuk pemasaran, penjualan, dan sebagainya. Jadi masih bisa ekspansi lebih luas lagi. Seperti itu. Dan untuk nomor 2, buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destinasi network, subnet mask, next hop interface yang digunakan. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat alokasi alamat IP address-nya untuk kantor pusat dan kantor cabang. Ini saya ambil dari sini ya, alokasi WAN. Alokasi WAN ini kan masih ada 2 yang sisa. Yang satu ini untuk kantor pusat, yang 121, yang 122 untuk kantor cabang. Saya masukkan di sini biar nggak bingung nanti ya. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya
Yang ini tabel routing statis kantor pusat, yang di bawah tabel routing statis kantor cabang. Oke, saya jelaskan dulu yang kantor pusat. Yang kantor pusat ini destinasi networknya saya ambil dari sini. Nah, dari sini ya. Ini kantor cabang, penjualan, pemasaran, TI, sama server. Untuk subnet masnya saya pakai dari sini. Subnet mas yang sudah ada di sini ya, tinggal sesuaiin aja. Nah, interface-nya ini memakai alamat IP kantor cabang karena statik ya ke kantor cabang. Untuk yang ke penjualan ini karena lokal, jadi saya statusnya lokal semuanya. Penjualan, pemasaran, TI, dan server ini lokal kalau dari kantor pusatnya. Terus untuk kantor cabangnya, destinasinya ini ke penjualan, pemasaran, ke departemen TI, dan ke server. Subnet masnya juga sama, ini saya samakan, diambil dari sini ya. Interface-nya ini memakai alamat IP kantor pusat karena untuk mengirim pesan ke semua departemen ini harus melalui kantor pusat karena ini lokal koneksinya di kantor pusat ya, seperti itu. Saya juga sudah mencantumkan referensinya. Mungkin seperti itu tugas saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.